Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faslun fasal Tsumma yukabbiru. Kemarin yang pertama yang kita bicarakan kemarin itu rukun sholat pertama adalah niat. Jadi kalau yang bergerak dari hati itu adalah niat. Selanjutnya rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Tsumma yukabbiru, kemudian takbir. Setelah berdiri siap baru takbir. Pas pada saat takbiratul ihram Allahu Akbar dibarengi dengan niat. Misalnya usolli fardhul maghribi Allah, jadi bareng itu. Jadi ketika sudah bar itu berarti niatnya sudah selesai. Jadi dibarengi. Misalnya kan Allahu Akbar. Jadi ketika Allah ini niatnya kan aku sholat maghrib karena Allah Ta'ala. Jadi sudah selesai di situ. Nah, jadi begitu takbir, sepanjang itu tuh niat. Tsumma yukabbiru, kemudian bertakbir. Wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah fardun min furudis shalah. Takbiratul ihram itu adalah rukun dari rukun salat. 5 ruya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus sholati al-wudu, kuncinya sholat itu adalah wudu. Kalau nggak wudu berarti nggak pakai kunci, sholatnya nggak terbuka, artinya nggak bisa masuk sholat. Wa tahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkan sholat itu adalah takbir. Ketika sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, nggak boleh lagi makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngomong, nggak boleh jelalatan matanya. Jadi dilarang semuanya. Makan itu halal, tapi pada saat sholat makannya menjadi tidak boleh. Karena apa? Membatalkan sholat. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan adalah ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu yang menghalalkan. Artinya apa? Yang tadi waktu sholat tidak boleh ngomong, tidak boleh jelalatan matanya, tidak boleh minum, tidak boleh makan. Setelah salam baru boleh makan. Waktu sholat tidak boleh salaman. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, salaman tidak boleh. Tidak boleh salaman. Tapi setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salaman nggak apa-apa. Setelah salam tidak apa-apa salaman. Wa takbiru huwa ayyaqulu Allahu Akbar. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Maka salat Allahu Akbar. Apa ada takbir selain itu? Ada. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadkhulu fi sholatihi. Karena Nabi SAW seperti itu, dia kalau sholat Allahu Akbar. Jadi begitu takbiratul ihramnya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Sementara itu Rasulullah menyampaikan sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Kalau Rasulullah Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. Fa in qala Allahul Akbar, bukan Allahu Akbar tapi Allahul Akbar. Gimana takbirnya? Allahul Akbar. Bagaimana kalau seperti itu? Ajza'uhu, boleh. Seperti itu boleh. Li'annahu ata biqauli Allahu Akbar, karena masih sama esensinya. Esensi itu apa? Isinya itu masih sama dengan Allahu Akbar. Allahul Akbar enggak apa-apa, karena isinya masih sama dengan Allahu Akbar. Kalau biasanya begitu Allahul Akbar. Kalau biasanya seperti itu enggak apa-apa, tapi kita kan biasa Allahu Akbar, bukan Allahul Akbar. Kalau seperti itu gimana? Boleh. Li'anna ata biqauli Allahu Akbar, karena masih
esensinya sama dengan Allahu Akbar. Wazada ziyadatan, hanya saja ditambah dengan satu tambahan. Apa satu tambahannya? Lam takrif, alif lam. Allahul Akbar tambah satu. Tadinya kan Allahu Akbar ditambah dengan satu lam takrif alif lam, Allahul Akbar. La tahilul makna, seperti itu tidak merubah makna, tidak merubah arti. Bahwa kakaulillahi akbar, kakaulihi Allahu Akbar kabiron, seperti orang menyebutkan Allahu Akbar kabiron. Jadi isinya masih sama. Fa'in qala Allah, fa'in qala akbarullah, jadi orang takbir bukan Allahu Akbar tapi Akbarullah, begitu. Kan biasanya Allahu Akbar. Ini orang takbir Akbarullah. Bukan Allahu Akbar tapi Akbarullah, begitu. Gimana kalau takbirnya seperti itu? Fafihi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduma yajzihi, pendapat pertama boleh, membolehkan takbir dengan menyebut Akbarullah, membolehkan seperti itu. Kama lauqala alaikumussalam, seperti kalau kita mengucapkan alaikumussalam. Di dalam salat kan ada salam, assalamualaikum, dibalik alaikumsalam, artinya sama itu. Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Alaikumussalam, untukmu keselamatan, sama saja itu. Jadi boleh, ada yang mengatakan pendapat pertama boleh, seperti ucapan salam di dalam akhir sholat. Wasani, pendapat yang kedua, la yajzihi, nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Wa dhahiru qaulihi fil dijelaskan di dalam kitab al li'annahu tarokat tartib, yang seperti itu dia membacanya tidak tertib, tidak berurutan. Harusnya Allahu Akbar kok dibaca Akbarullah, itu nggak tertib, dibolak-balik itu namanya. Jadi nggak boleh seperti itu karena meninggalkan tertib di dalam berzikir. Bahwa kama lau qaddama ayah ala ayatin, itu seperti kalau kita membaca ayat harus tertib. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Artinya begitu tertib, jangan arrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi harus tertib. Jadi pendapat kedua, Akbarullah tidak boleh karena tidak tertib berzikirnya, tidak tertib menyebutkannya. Seperti kalau kita menyebut ayat tidak tertib, itu tidak boleh. Jangan sampai Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca wa lam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad, qul huwallahu ahad. Nah, yang seperti itu enggak boleh seperti itu. Karena meninggalkan tertib. Wa hadza yubtilu, dan seperti ini akan membatalkan. Apa yang dibatalkan? Bitasyahudi. Kalau mengucapkan alaikumussalam itu akan merusak tasahudnya, bacaan tahiyatnya. Di dalam tahiyat kan ada bacaan kayak gitu kan? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, kan ada gitu kan? Assalamualaikum ayyuhan nabi, ini salamun alaika ayyuhan nabi, itu nggak boleh yang seperti itu. Membatalkan tahiyat. Wassalam, dan juga membatalkan salam. Salam yang tadi itu Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam, membatalkan salam. Jadi membolak-balik seperti itu tidak boleh. Fa in kabbara bil faronsiyati, kalau bertakbir Allahu Akbar tapi tidak bahasa Arab. Allahu Akbar kan bahasa Arab. Allahu Akbar itu bahasa Arab, itu bukan bahasa Perancis, bukan bahasa Palembang, bukan. Itu bahasa Arab. Kalau gimana kalau takbirnya bukan bahasa Arab? Misalnya Allah nan gadang, atau Allah yang agung, kayak gitu. Gimana? Yang seperti itu tidak boleh. Kalau pakai bahasa tidak bahasa Arab tidak boleh. Tetapi kalau dia bisa bahasa Arab, kalau dia bisa menyebut Allahu Akbar tapi tidak menyebut Allahu Akbar, tidak boleh. Fa in kafara bil faransiyati wa huwa yuhsinu bil arabiyati lam yajuz. Kalau dia mengucapkannya dengan bahasa kampung, bahasa daerah,
tidak bahasa Arab, tapi dia sebetulnya bisa mengucapkan Allahu Akbar, yang seperti itu tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau Rasulullah Allahu Akbar, ya kita Allahu Akbar. Jangan nyebut Allah nan kadang, jangan nyebut Allah yang kang gede banget. Nggak boleh seperti itu. Fa in lam yuqsim bil arabiyati, tapi gimana kalau nggak bisa nyebut Allahu Akbar? Belum pernah sama sekali kupingnya mendengar Allahu Akbar, begitu dia masuk Islam terus sholat, tidak bisa menyebut Allahu Akbar. Bagaimana? Kalau tidak bisa menyebut Allahu Akbar, wadhaqal waktu, dan waktunya sempit, sudah syahadat, belum belajar sholat, ayyata'allama kabbara bilisanihi. Kalau waktunya sempit untuk belajar Allahu Akbar, sementara waktu sudah masuk, boleh sholatnya dengan Allah yang agung, boleh. Allah yang maha besar, boleh. Tapi dengan syarat tidak bisa menyebut Allahu Akbar. Dan waktunya sempit untuk belajar, sudah masuk waktu, belum sempat belajar, harus sholat dulu, maka boleh seperti itu. Tapi dia harus wajib belajar, wajib belajar sama guru. Kenapa kok boleh seperti itu? Li'annahu ajaza an lafzi fa'ata bimaknahu. Karena tidak bisa menyebutkan Allahu Akbar, maka menyebut bahasa yang sama maknanya dengan Allahu Akbar. Wa in ittasa'al waktu lazimahu ayyata'allam. Kalau waktunya lapang, maka harus belajar. Jadi harus belajar. Wah, kalau misalnya nggak tahu, belajar boleh dengan boleh dengan tekla. Jadi kalau nggak tahu, belajar. Kalau waktunya lapang, kecuali waktunya tidak lapang. Fa in lam yata'allam, kalau tidak belajar, wa kabbara bilisanihi, kemudian bertakbir dengan bahasa daerahnya, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Tidak bisa nyebut Allahu Akbar, belajar tidak mau, kemudian sholat, maka batal sholatnya. Maka sholat itu harus belajar. Li'annahu tarokal fardo, li'annahu tarokal fardo ma'al kudrati alaih, karena ia meninggalkan rukun sementara ia mampu melakukan. Kenapa kok mampu melakukan? Andai kan dia mau belajar, bisa melakukan. Tidak bisa itu karena tidak mau belajar. Wa in kana bilisanihi bilisani hablun au kharsun. Kalau seandainya lisannya ini kelu, tidak bisa ngomong. Kayak Mbak dulu waktu masih Allah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, misalnya gitu kan. Allahu Akbar, ya kan? Hu akbar gitu kan. Misalnya lidahnya kelu, cedal, pilat gitu kan. Nah, kalau lidahnya ini enggak fase, harokahu bima yuqaddiru alai, maka menggerakkan lidah sesuai dengan kemampuannya. Bisanya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, nggak apa-apa. Nah, seperti kalau orang Bali itu kan nggak bisa bilang ta, nggak bisa. Dia bisanya bilang ta. Kita semua, bukan kita semua, tapi kita semua. Itu kalau orang Bali itu nggak bisa bilang ta, hanya bilang ta. Jakarta nih Jakarta gitu kan. Ini nggak bisa ya. Itu orang Bali, lidahnya seperti itu. Yang seperti itu boleh semampunya, sebisanya, berdasarkan sabda Nabi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan melakukan sesuatu, maka kerjakan dengan semampunya, sebisanya mengerjakannya. Bisanya bismillahirrahmanirrahim, ya enggak apa-apa bismillahirrahmanirrahim, karena memang tidak mampu. Wa istahabbu lil imami ayyajhara bitakbir. Imam ketika jadi imam itu harus mengeraskan takbirnya. Gak boleh imam itu begini, gak boleh seperti itu, harus keras. Allahu Akbar. Kenapa kok keras? Liyasma'a man khalfahu, agar yang di belakangnya mendengar.
Begitu juga ketika nyebut amin dan juga amin harus keras sehingga imam bisa mendengarkannya gitu kan. Jangan aminnya cuma dalam hati. Aminnya harus dikeluarkan. Orang harus mendengar, jangan sampai tidak mendengar. Wa yustahabbu li ghairihi ayyusirra bihi. Sementara yang di belakangnya makmum ketika takbir Allahu Akbar itu tidak boleh keras-keras. Jangan sampai imam mendengar takbirnya makmum, nanti ganggu bacaan imam. Oleh karena itu harus pelan-pelan. Wa adna ayyasma'a nafsahu. Hanya dirinya yang mendengar. Itu kalau takbir. Misalnya imam takbir Allahu Akbar, makmum juga takbir. Hanya dirinya tapi yang dengar, tidak boleh orang lain dengar. Faslun fasal. Wa yustahabbu ayyarfa'a yadayhi ma'at takbiratil ihrami khutwa mangkibaihi. Ketika mengucapkan takbiratul ihram itu harus mengangkat tangan dan tangannya sejajar dengan pundak. Ini seperti ini, sejajar dengan pundak seperti ini. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan agak turun sedikit. Kenapa? Untuk menutupi aurat. Karena di sini adalah auratnya perempuan. Karena itu harus agak rapat sedikit karena begitu lebih menutup aurat perempuan. Nah, kalau begini itu akan membuka aurat perempuan karena ini adalah auratnya perempuan. Perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Maka kalau laki-laki takbirnya seperti ini, kalau perempuan takbirnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Ini lebih memungkinkan untuk menutup aurat daripada begini. Ini di dalam penjelasan dalam kitab Majmu' di dalam kitab Al-Muhadzab ini. Jadi pada saat mengangkat tangan takbiratul ihram itu bareng Allahu Akbar, bareng mengangkat tangan dengan takbirnya bareng. 5 ruya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi SAW, bahwa berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW kana idza iftataha sholati rafa'a yadayhi khutwa mangkibaihi. Nabi ketika mulai sholat, mulai takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Sejajar dengan bahu menurut Imam Rafi'i dalam Majmu' Syarih Muhadzab itu ibu jarinya ini sejajar dengan telinga. Jadi seperti ini. Allah, tidak seperti ini, apalagi seperti ini, apalagi seperti ini. Jangan Allah, tidak seperti itu. Tapi khutbah mangkibah itu harus dekat, antara tangan dengan mangkibah itu harus dekat. Kalau ini kan jauh yang seperti ini. Jauh. Ini bukan khutbah mangkibah, ini namanya amama sodri. Padahal Nabi khutbah mangkibai kalau begini namanya amama sodri, di depan dada nih, di depan dada seperti ini. Allahu Akbar. Itu nggak boleh. Yang dilakukan Nabi itu adalah khutbah mangkibai. Khutbah mangkibai menurut Imam Rafi'i dijelaskan di situ ibu jari ini sejajar dengan telinga. Allah. Jadi di sini kenapa sejajar dengan telinga? Ini menunjukkan bahwasanya tangan ini mendekati dengan bahu. Kan sejajar dengan bahu, bukan di depan bahu, tapi sejajar dengan bahu. Bukan begini juga, bukan. Ini di samping bahu namanya. Ini sejajar dengan bahu gitu kan. Allahu Akbar. Lebih enak seperti itu. Bahwa Nabi SAW kalau sholat itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Wa idza kabbara lirruku'i. Ketika dia takbir itu untuk rukuk. Waktu mau rukuk takbir Allahu Akbar, mau rukuk takbir. Wa idza rafa'a ra'sahu, ketika dia bangun dari rukuk, fa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, ketika dia bangun dari rukuk juga bertakbir seperti itu. Tapi takbirnya bukan Allahu Akbar, tapi sami'allahu liman hamidah. Wa yufarriqu baina asabihi, kemudian merenggangkan jari-jarinya, tidak begini, tapi begini. Allah. Dan juga tidak begini. Ini sangat kali kayak gini nih. Jadi hanya merenggangkan itu di sini tidak jauh dan tidak dekat, sedang saja. Allah, begini. Jangan sampai begini, apalagi begini. Allahu Akbar, nggak boleh. Jadi ini jangan sampai nutup. Ini harus renggang sedikit begitu. Ada renggang. Yufarriqu asabi'ahu, jadi merenggangkan tangan jari-jarinya. Jadi agak renggang.
Jadi Allahu Akbar, tidak begini. Allahu Akbar berarti merenggang, gitu, merenggangkan. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yang syiru asabi'ahu fi sholati, bahwasanya Nabi itu ketika sholat merenggangkan jari-jarinya, au yakunu ibtida'ar raf'i, mulai dari mengangkat tangan, mulai dari mengangkat tangan, ibtida'ur raf'i ma'a ibtida'i takbiri, mulai dari mengangkat tangan bersamaan dengan takbiratul ihram tadi, dengan membaca takbir Allah, itu serempak, jadi serempak. Jadi mengangkatnya, merenggangkan tangan ini serempak pada saat takbir, membaca takbir tadi. Kalau perempuan di sini, kenapa kalau perempuan di sini? Karena ini biar menutup aurat, ini adalah aurat. Kalau begini berarti membuka aurat. Kalau begini lebih tertutup auratnya. Ya, begini, jangan begini. Nah, cukup merenggang biasa. Jadi tidak terlalu dirapatkan dan tidak terlalu direnggangkan. Kapan itu? Pada saat mengangkat, memulai takbir, pada saat membaca Allahu Akbar serempaan dengan mengangkat tangan. Wantihauhu ma intihaihi, sampai selesai. Mulai dari mengangkat tangan sampai selesai Allahu Akbar, sampai selesai takbir. Fa in sabaqat al yadu, kalau tangannya lebih duluan, misalnya gini, baru Allah, yang kalau seperti itu, fa in sabaqat al yadu asbataha marfu'atan, kalau tangannya lebih duluan diangkat, hatta yafrugha minat takbir, sampai selesai takbir. Fa in sabaqat al yadu asbataha marfu'atan hatta yafrugha minat takbir, kalau tangannya mendahului maka tetap mengucapkan takbir, tetap. Kalau tangannya pun mendahului, belum takbir, kan idealnya kan serempak Allahu Akbar. Ini enggak, udah gini dulu baru Allah, langsung diikuti Allahu Akbar, langsung diikuti. Li'anna raf'a litakbiri, karena mengangkat kedua tangan pada saat takbir itu, fakana ma'ahu, harus bersama. Jangan tangan dulu baru takbir, atau takbir dulu baru tangan. Allah. Jangan takbir dulu baru tangan, atau tangan dulu baru takbir, tapi harus antara takbir dengan tangan serempak. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, jangan begitu. Atau Allahu Akbar, tangannya dulu. Harus serempak antara takbir dengan mengangkat tangan. Fa in lam yumkinhu raf'ahuma, kalau tidak memungkinkan karena kondisi kemampuan tidak memungkinkan untuk mengangkat kedua tangan, au amkana rafa'idahuma, atau hanya satu saja, rafa'ahuma ila madunal mangkibi, di bawah di bawah pundak, di bawah bahu. Misalnya mampunya cuma segini, ya segini. Itu cewek. Ya, mampunya seperti ini. Karena kalau terlalu tinggi membuka aurat, itu cewek, itu perempuan. Atau karena memang tangannya sakit, mampunya sebegini. Atau cuma tangannya cuma satu, karena yang satu itu kayak Pak Yip itu stroke itu, jadi takbir cuma tangan satu. Allahu Akbar. Enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa. Karena apa? Mampunya cuma seperti itu. Apa landasannya? Landasannya idza amartukun amran fa'tu mastata'tum. Kalau aku perintahkan untuk melakukan sesuatu, maka kerjakan semampunya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kayak ayah kemarin lagi sakit itu, lagi sakit habis jatuh kemarin, takbir cuma segini, yang satu segini, ya apa Allah, enggak apa-apa. Karena memang mampunya yang kiri cuma sampai sini, yang kanan sampai sini, yang kiri sampai sini, enggak apa-apa. Karena memang mampunya segitu, tidak apa-apa. Karena itu tadi berdasarkan perintah tadi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum.
Kalau aku perintahkan untuk melakukan sesuatu, lakukan sesuai dengan kemampuan. Fa in kana bihi illatun, kalau ada illah, ada alasan, ada masalah, idza rafa'al yadu jawazal mangkibi, karena ada masalah, maka begitu mengangkat tangan bukan sejajar dengan bahu, tapi melebihi. Allah begini. Ada yang seperti itu, melebihi kayak gitu. Bukan begini tapi Allah Akbar. Itu karena ada masalah itu. Karena ada masalah mungkin tangannya nggak bisa begini, bisanya begini. Kalau naik memang bisanya begini dia tangannya. Karena ada penyakit itu biasanya seperti itu. Bukan disengaja tapi karena ada penyakit bisanya seperti itu. Jawazal mangkibi, melewati bahu pada saat mengangkatnya. Li'annahu ya'ti, enggak apa-apa seperti itu. Li'annahu ya'ti bil ma'muri bihi, karena mengikuti perintah Nabi. Apa perintahnya? Kalau aku perintah, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan melakukan suatu perkara, maka lakukan semampumu. Mampunya seperti ini ya, seperti ini. Karena kalau seperti ini sakit ya. Mampunya seperti ini, Allahu Akbar. Kayak gitu nggak apa-apa, atau Allahu Akbar mampunya seperti ini kan. Kalau kayak gini sakit ya, kayak gini kayak gitu nggak apa-apa. Tapi memang karena ada illah, karena ada alasan, karena ada penyakit. Wa ziyadatun wa huwa maghlubu alaihi. Jadi kelebihan seperti ini memang dia harus lakukan seperti itu karena memang ada penyakit itu tadi. Nggak apa-apa seperti itu. Wa in nasyar raf'a wa dzakara qabla ayyafragha min takbiri ata bihi li anna mahalla bakin. Lalu gimana kalau seandainya lupa tuh, lupa angkat tangan, Allahu Akbar, lupa angkat tangan. Lupa angkat tangan. Kalau seperti itu ingatnya pas bar gitu, ingat ya langsung aja diangkat seperti itu. Karena waktunya masih ada. Gimana? Ya, jadi lupa. Begitu Allahu Akbar, baru ingat, langsung aja begini. Nah, langsung aja begitu. Karena lupa itu, nggak apa-apa karena lupa. Itu tentang takbir. Lalu gimana? Wa yustahabbu idza faragha minat takbiri ayyadu al yumna ala yusra. Kalau kita takbiratul ihram, setelah itu kan bersedekap, itu disunahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yumna ala yusra, tangan kiri. Fayadul yumna ala ba'dil kafi wa ba'dir rasgi. Jadi meletakkan yang di tangan kanan itu ba'dul kafi wa ba'dur. Jadi beradu bukan tangan dengan tangan, tapi tangan dengan rosgun. Jadi di sini ada rosgun, ini tangan. Jadi seperti ini. Nanti ada 3 ini semuanya ada nempel. 3 ini. Tangan, pergelangan tangan, apa namanya ini? Zira. Apa namanya ini? Lengan. Tangan, pergelangan tangan, lengan. Jadi sini nempel tangan kanan menempel lengan kanan. Rosgun, apa namanya ini? Rosgun, pergelangan tangan nempel pergelangan tangan. Tangan kanan lengan yang kanan ini menempel di atas lengan di atas tangan yang kiri, begitu. Seperti ini, Allahu Akbar. Seperti ini nempel ini, Allahu Akbar. Jangan seperti ini. Ini nggak nempel itu. Ini salah ya. Nggak nempel ya seperti ini. Nah, ya seperti ini. Jadi lengan ketemu tangan, lengan ketemu tangan, gitu kan. Yang ini juga lengan ketemu tangan, ini juga lengan ketemu tangan. Makanya rosgun birosgin ini kan, rosgun birosgin namanya. Apa namanya ini? Pergelangan tangan ketemu dengan pergelangan tangan. 5 ruya Wa'il bin Hajar, berdasarkan riwayat dari Wa'il bin Hajar radhiyallahu an qala qultu, aku berkata, kata Wa'il, la angduranna ila sholati rasuli sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yusalli, bagaimana dia salat?
Fanadhartu ilaihi, aku lihat dia salat, waqad wada'a yadahul yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-rasghi was-sa'adi. Dia meletakkan tangan kanan itu tangan kanannya itu di atas di atas punggung telapak kanan, di atas rosgun, dan di atas lengan, di atas pergelangan tangan, dan di atas lengan. Begini, itu yang dilihat oleh Wa'il bin Hajar. Jadi Rasulullah sholatnya seperti itu. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hajar. Makanya kita orang NU kalau sholat Allahu Akbar seperti ini. Nah, itu kalau Wahabi itu biasanya Allahu Akbar, nggak tahu dari mana dasarnya itu. Yang jelas kalau kita orang ngikuti mazhab Syafi'i, sholatnya seperti itu. Jadi antara tiga ini saling ketemu, tiga ini ketemu, tiga ini ketemu begini. Jangan begini. Ini telunjuk sini. Ya, ini menunjukkan Allah satu. Itu yang dijelaskan oleh Wa'il bin Hajar. Wal mustahabu ayyaj'alaha tahta sadri, dan disunahkan kalau sudah ketemu tiga macam ini, tangan, pergelangan tangan, kemudian lengan bertemu, meletakkannya di bawah dada. Ini dada. Ini di bawah dada tuh seperti ini. Ya. Jangan seperti ini, ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini, repot, nyusahin diri gitu. Seperti ini kan gitu kan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Yasar di dalam kitab Al-Muhaddab, seperti itu. Jadi 1, 2, 3 ini bertemu, tangan, pergelangan tangan, lengan. Dan kalau sudah begitu meletakkannya di bawah dada, bukan di atas dada, atau di bawahnya perut, nggak boleh juga. Atau di sini, nggak boleh juga seperti itu. Atau di sini, nggak boleh juga. Atau Allahu Akbar di sini, nggak boleh juga seperti itu. Letaknya adalah di bawah dada. Allahu Akbar seperti itu. Letaknya di bawah dada, pergelangan ketemu pergelangan, lengan ketemu tangan ketemu lengan, tangan ketemu lengan. Itu yang dijelaskan oleh hadis dari Wa'il bin Yasar. 5 ruya Wa'il bin Yasar, Wa'il bin Hajar. 5 ruya Wa'il bin Hajar radhiyallahu an qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, aku melihat Rasulullah SAW sholat, fa wada'a yadaihi ala sadrihi. Rasulullah sholat, dilihat oleh Wa'il bin Hajar ini, ketika sholat dia meletakkan kedua tangannya di ala sadrihi, di bawah dadanya. Ihdahuma alal ukhra, yang lain, wa wada'a yadaihi ala sadrihi ihdahuma alal ukhra. Jadi diletakkan seperti ini. Wal mustahabu ayandura ila maudhi'i sujudihi. Kalau sholat itu disunahkan melihat ke tempat sujud, jangan melihat ke atas. Allahu Akbar, lihat ke atas tidak boleh. Atau lihat ke depan, Allahu Akbar, lurus lihat ke depan. Jadi kalau ada orang lewat nampak itu. Jangan melihat ke atas, jangan melihat ke depan. Atau melihat ke kanan, Allahu Akbar, nggak boleh seperti itu. Atau melihat ke kiri, Allahu Akbar, nggak boleh seperti itu. Jadi disunahkan untuk melihat ke tempat sujud. 5 ruya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istataha sholata, kalau Rasulullah itu membuka sholat atau memulai sholat, lam yangdur illa ila maudhi'i sujudi, tidak melihat kemana-mana kecuali melihat ke tempat sujud. Jadi takbirnya seperti ini, Allahu Akbar, ini pergelangan ketemu pergelangan, tangan ketemu lengan, lengan ketemu tangan, kemudian meletakkannya di bawah dada. Itu dijelaskan oleh Imam Syirazi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.